Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya Mahyudin Saifullah. Hari ini kita akan mempelajari tentang usaha. Sebelumnya kita sudah mengenal ya tentang istilah gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Kita belajar lebih lanjut tentang usaha. Kita sering mendengar istilah usaha ketika kita mengalami kegagalan. Misalnya, kita kurang berusaha ketika kita belum lolos seleksi masuk sebuah sekolah. Apakah benar kita belum berusaha? Nanti ada sebuah rumus yang akan kita pelajari dari usaha ini. Dari pembelajaran hari ini, kita diharapkan bisa memahami tentang rumusan usaha dan penyelesaian dalam pembelajaran ya. Ada rumus tertentu yang akan kita pelajari. Semoga kalian memahami pembelajaran hari ini dan bisa menerapkan istilah usaha dan rumusan ini dalam keseharian kita. Selamat belajar. Kita akan mempelajari tentang usaha. Usaha berkaitan erat dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Contohnya, jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Tentu karena kuda memiliki energi. Contohnya usaha lagi yaitu ketika kita tidak mengerti tentang suatu pelajaran, kita harus berusaha untuk mempelajari hal tersebut agar kita mendapatkan nilai bagus. Caranya dengan kita harus sering belajar, sering membuka buku, sehingga ada perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, dari nilai yang jelek menjadi nilai yang bagus. Contohnya ini dinamakan usaha memindahkan kotak ini dari titik A ke titik B. Diperlukan gaya tarik. Kita sudah mempelajari ya tentang istilah gaya. Gaya yaitu tarikan atau dorongan. Perempuan ini menarik kotak ini sehingga agar bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, sehingga terjadi perpindahan. Tarikan ini disebut F. F adalah gaya. Sedangkan perpindahan ini disebut apa? S, yaitu jarak perpindahannya ya. Contohnya lagi, ini seorang laki-laki yang mendorong dinding. Apakah dinding akan berpindah tempat? Sedangkan laki-laki ini sudah memberikan gaya dorongan atau F ya. Apakah dinding ini akan berpindah tempat? Tentunya tidak ya. Karena gaya yang dimiliki dinding lebih besar daripada gaya dorong dari laki-laki tersebut, sehingga perpindahannya S-nya sama dengan 0, sehingga bisa dikatakan kalau orang ini belum berusaha karena belum terjadi perpindahan tempat. Ini hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Jika gaya tidak bekerja, tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya F, jadi gaya itu simbolnya F ya, perlu diingat gaya F, hingga benda itu berpindah sejauh S. Perpindahan tadi, jaraknya tadi disebut S simbolnya ya. Besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Sedangkan usaha simbolnya W. Dilihat keterangannya, W sama dengan usaha, satuannya joule. F sama dengan gaya, satuannya Newton. S perpindahan, satuannya meter. Ini tentang satuannya. Kita harus mempunyai dasar satuan yaitu usaha. Ini merupakan besaran turunan ya, yang ada di materi kelas 1, usaha, gaya, kali perpindahan, satunya joule. Joule itu berarti sama dengan kilogram meter persegi per sekon persegi. Gaya ini apa satuannya? Ini ya, kilogram meter per sekon kuadrat, dikalikan meter, sehingga meternya ada 2 meter persegi per sekon persegi ya. Ini sebagai satuan harus diingat usaha, satuannya joule. Contoh soal, Fatih mendorong gerobak dengan gaya 60 Newton. Gerobak itu berpindah sejauh 20 meter. Berapakah usaha yang dia lakukan oleh Fatih? Ketika menjawab harus ada diketahui, ditanya sama dijawab ya.
diketahui F sama dengan 60 Newton, perpindahannya 20 meter. Sedangkan usahanya berapa? Berarti gaya dikali perpindahan. 60 Newton dikali 20 meter sama dengan 1200 Joule. Itu yang dinamakan usaha. Jadi ketika kita belajar terus menerus belum ada hasil atau itu berarti kan kita belum bisa dikatakan berusaha ya, sesuai rumus ini ya. Harus kita memberikan gaya lebih, sehingga gaya yang lebih besar, belajar lebih giat, agar kita semakin bertambah keilmuan kita, nilai kita semakin bagus. Sehingga bisa dikatakan kalau kita berusaha. W sama dengan F kali S. F itu ketika kita belajar lebih giat lagi, dan S ketika ada hasilnya, ada perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, dari nilai yang kurang bagus menjadi nilai yang bagus. Baru kita bisa dikatakan kalau kita sudah berusaha. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha memperbaiki diri dari hari ke hari, meningkatkan kualitas kita dalam kehidupan. Saya akhiri ya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberi ilmu yang barokah. Salam hebat untuk kita semua.